Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah singgah dan nonton video kami. Dan selamat datang di Berbagi Cerita. Oke kali ini aku akan menceritakan cerita pendek, ringkas, padat, dan jelas tentang KKN Desa Penari. Cerita ini kembali viral karena cerita ini udah difilmkan dan udah tayang di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Nah gimana nih? Kalian udah pada nonton belum filmnya? Nah bagi kalian yang belum nonton filmnya ini, segera nonton ya karena bakal lebih seru lagi kalau kalian nonton secara langsung. Oke lanjut aja kita ke ceritanya. Jadi ceritanya ini berawal dari 6 orang mahasiswa yang mau melaksanakan KKN di sebuah desa. Oh ya, sebelumnya kalian tahu nggak nih KKN itu apa? KKN itu adalah kuliah kerja nyata. Nah, jadi biasanya KKN itu dilaksanakan sama mahasiswa atau mahasiswa gitu lah ya Oke jadi 6 orang mahasiswa ini itu namanya Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, sama Anton Jadi sebenarnya orang itu kayak udah malas dari awal untuk KKN di situ. Karena pertama kali mereka masuk ke dalam desa itu udah kayak banyak kali sesajen, terus hal-hal yang gaib lah yang mereka dengar dan mereka lihat kayak gitu Itulah makanya mereka tuh kayak agak ogah-ogahan gitu loh untuk melaksanakan KKN di situ. Makanya inisiatiflah si Ayu untuk bagi kelompok di situ biar KKN mereka lebih cepat selesainya Jadi pembagian kelompok yang dibuat si Ayu ini itu kayak gini Si Nur sama Anton, Widya sama si Wahyu. Nah sedangkan Ayu sama si Bima. Kayak ada aneh ya kan? Kayaknya kalau kurasa nih ya kan si Ayu ini suka sama si Bima. Nah sedangkan si Bima ini kayaknya suka sama si Widya. Ribet urusan orang ini ya. Urusan percintaan orang yang ribet. Kayak apa ya, kayak FTV malah bukan kayak film horor orang ini ya. FTV ribetnya kan Jadi di suatu malam si Bima ini tuh bermimpi Di dalam mimpinya itu dia lagi lihat perempuan yang dia sukai alias si Widya ini lagi dililit sama beberapa ular gitu Nah di dalam mimpi itu dia juga lihat perempuan cantik yang pakai pakaian penari Kalian tahu nggak siapa penari itu? Itu adalah Dawuh. Nah kalau Dawuh itu artinya adalah penari pilihan. Dan kalian tahu siapa namanya? Namanya adalah Badarawuhi. Dan di dalam mimpi itu si Badarawuhi ini ngomong kalau si Widya ini sebenarnya dijadikan persembahan untuk ritual gitu Dan untuk melepaskan si Widya ini, si Bima harus melaksanakan 2 syarat Kalian tahu nggak apa syaratnya? Yang pertama, si Bima harus masuk ke dalam hutan tapak tilas yang terlarang itu ya kan Nah dia di sana harus mengambil gelang yang di lengan itu Dan setelah nanti dia ambil gelang itu, dia harus memberikan gelang itu ke si Widya. Itu syarat pertama. Nah syarat yang kedua itu si Bima dan si Badarawuhi harus bertemu setiap malam. Serius nggak? Gila ya. Sontak terbangun lah si Bima. Bingung deh Ini betulan atau gimana ini? Gitulah mungkin pikiran dia kan. Kubuat nggak ini ya Kubuat nggak ini ya? Gitulah dia. Kalau kubuat
Tapi aku harus masuk ke dalam hutan itu. Nggak kubuat. Nanti si Bia betul-betulan dijadikan persembahan ritual. Galau dia, weh. Dan akhirnya, karena dia takut kehilangan si Widya, dia memutuskan untuk mengikuti persyaratan yang diberikan Badarawi itu. Nah, singkatnya weh, setelah si Bima ini masuk ke dalam hutan untuk mengambil gelang itu, nah gelang itu pun akhirnya udah di tangan si Bima weh. Nah, setelah itu si Bima menitipkan gelang itu ke si Ayu weh. Masuk hati, si Ayu lah yang meletakkan ke dalam tasnya si Widya. Tapi si Ayu ini kayak ngedumel gitu weh dalam hati. Kimbe si Bima ini udah aku yang capek-capek buat kelompok berdua, cari perhatian sama dia. Tapi malah si Widya yang dikasih gelang. Aku nggak apa maksud si Bima ini. Gitu dalam hati. Udahlah, aku simpan aja lah gelang ini. Dia kan nggak tahu-tahu dia itu udah aku kasih atau enggak. Gitulah di dalam hatinya si Ayu weh. Oke weh, jadi itu dia tadi cerita KKN Desa Penari weh. Gimana nih menurut kalian? Mau lanjut? Part 2 ya weh. Terus kalian kayak gitu, bercandanya aku weh. Gak ada part 2, part 3, lanjutin ceritanya, iya kan? Muka kau, biasa aja, iya. Lanjut, aku bilang lanjut, gak usah merajuk kau. Jadi weh, si Ayu ini betul-betul gak dikasihnya lah gelang ini sama si Widya weh. Disimpannya gelang ini weh untuk dirinya sendiri. Gila kan weh si Ayu ini kan. Nah, selang beberapa hari kemudian, si Ayu ini pun didatangi langsung sama si Badarawi weh. Habislah kau Yu, didatangi sama si Badarawi kau kan. Nah, di sini si Badarawi ini ngomong kayak gini weh. Dok, kamu kasih aja gelang itu sama Widya, Dok. Sebagai penggantinya, saya akan memberikan selendang ini ke kamu, Dok. Dengan selendang ini, kamu bisa memikat laki-laki yang kamu inginkan. Nah weh, setelah si Ayu ini mendapatkan selendang dari si Badarawi, akhirnya si Ayu ini pun meletakkan gelang ke dalam tasnya si Widya. Dan kalian sadar gak sih weh, kenapa si Badarawi ini kayak ngotot kali mau ngasih gelang ini ke si Widya? Sampai-sampai si Badarawi ini jumpai si Ayu secara langsung. Dimimpikannya si Bima. Alasannya adalah karena si Badarawi mau menjadikan Widya sebagai dawuh yang baru. Mungkin dia mau pensiun weh, si Badarawi ini jadi dawuh. Makanya di rekrutmennya satu orang lagi nih, dapatnya pula ya kan, si Widya ini cantik weh, ya kan. Makanya itu mau dijadikanlah si Widya ini sebagai dawuh yang baru di Desa Penari. Makanya weh, si Widya ini kayak seringkali merasakan hal-hal aneh dan seringkali kemasukan weh di Desa Penari ini. Nah tapi weh, yang merasakan hal aneh ini bukan cuma si Widya aja weh, tapi si Nur juga. Cuman bedanya, si Nur ini bisa merasakan hal aneh karena si Nur ini punya kodam. Dan kalian tahu nggak weh apa kodamnya? Kodamnya tak lain dan tak bukan adalah neneknya sendiri. Kodamnya inilah yang menjaga si Nur selama si Nur ada di Desa Penari itu. Oke weh, singkat cerita, setelah si Ayu ini mendapatkan selendang dari si Badarawi, beberapa hari kemudian si Ayu dan si Bima masuk ke dalam hutan terlarang itu weh. Berdua aja mereka. Kira-kira ngapain orang itu ya weh? Nah di sini si Nur ini udah mulai curiga nih weh sama dua anak ini. Dan dengan keberanian si Nur ini, akhirnya si Nur ini pun mengikuti mereka untuk masuk ke dalam hutan terlarang ini weh. Ngikor lah dia kan, ngikutin dia weh.
Dan betul aja weh, si Nur mendapati si Ayu dan si Bima baru aja keluar dari gubuk yang ada di dalam hutan terlarang itu weh. Dan kayaknya si Ayu dan si Bima habis weh. Iya. Ngamuk lah weh si Nur, ngamuk sejadi-jadinya di situ. Tak apa-apa doang si Nur. Dan akhirnya mereka pun pulang ke mes mereka. Nah, sesampainya mereka di mes, di sini habislah dia. Karena si Bima sama si Ayu ini disidang sama si Nur. Ya kan? Sampai nangis si Bima sama si Ayu ini. Sampai nangis dibuat. Dan akhirnya si Bima ini ngaku. Maaf, Nur. Kami hilaf. Nyesal aku, Nur. Nyesal. Ngaku orang itu. Ngaku kalau mereka habis wik. Nah, selang beberapa menit kemudian, Wahyu sama si Widya ini pulang. Orang ini baru pulang dari pasar, weh. Yang dimana pasar ini berada di luar dari hutan ini, weh. Jadi memang gak ada di desa ini, pasar ini, weh. Itu jauh di luar sana. Nah, mukanya si Wahyu ini itu kayak girang gitu, weh. Kayak happy, senang, gembira gitu loh, weh. Mukanya. Kalian tahu kenapa? Ceritalah si Wahyu ini. Kalau dia sama si Widya ini baru aja diundang ke hajatan yang ada di desa sebelah. Sontak kawan-kawan yang ada di dalam ruangan itu terkejut, weh. Loh, di sini memang ada desa lain. Kayak desa ini cuman iya kan? Kemarin kepala desa cuma bilang desa yang ada cuman ini kan? Gak ada yang lain kan? Tapi si Wahyu ini tetap kekeh kalau dia habis dari hajatan yang ada di desa sebelah. Nah, dia sampai kekehnya, dia tuh kayak mau nunjukin, nih aku nih bawa oleh-oleh nih, bungkusan dari hajatan itu gitu. Nah, akhirnya dia pun mengeluarkan bungkusan daun yang ada di dalam tasnya, weh. Ditunjukkannya lah ya kan, dibukanya. Nih weh, aku bawa ini. Ini bungkusan makanan yang aku bawa dari hajatan itu. Ini kalian tengok, ada kan? Gitulah kata dia. Ya udah, buka lah kata orang ini ya kan. Nah, dibukanya lah weh. Pas dibukanya lah ya kan. Terkejut semua weh. Terkejut terus muntah-muntah weh. Kalian tahu apa isinya? Isi bungkusan itu adalah kepala monyet segar weh. Itu isinya. Apa nggak muntah-muntah orang yang dalam ini coba? Singkat cerita weh, karena kondisinya udah mulai nggak kondusif dan makin banyak hal-hal aneh yang terjadi, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti KKN dan akan pulang ke kotanya masing-masing. Tapi karena pada saat itu masih malam dan mereka nggak akan mungkin pulang malam itu ya kan weh. Dan mereka akan pulang keesokan harinya. Nah, keesokan harinya weh, si Nur ini bangun lah weh dari tidurnya ya kan. Nah, di sebelah kirinya itu sebenarnya si Widya. Nah, sebelah kanan baru si Ayu. Nah, tapi pada saat dia bangun, di sebelah kirinya itu si Widya udah nggak ada. Terkejut lah dia kan. Loh, si Widya mana gitu? Nah, maksud hati, dia itu mau bangunkan si Ayu weh. Mau minta tolong untuk nyari si Widya ini sama-sama gitu ya kan weh. Nah, pas dia tengok sebelah kanan ke arah si Ayu, makin terkejut dia weh. Karena kondisi si Ayu pada saat itu, matanya melotot, terus bibirnya mereng. Terkejut lah si dia weh, dan dia minta tolong katanya. Ih, gila weh. Dan akhirnya Anton sama si Wahyu datang lah weh ke kamar itu. Tapi pas mereka lagi kumpul di kamar itu, mereka makin heboh. Karena mereka baru sadar kalau si Bima juga hilang. Nah, akhirnya berdatanglah weh semua warga yang ada di desa itu. Dan mereka pun berpencar untuk mencari Widya dan Bima ke dalam hutan itu weh. Dan setelah melakukan pencarian ke dalam hutan, akhirnya Bima ditemukan weh dalam kondisi mata melotot dan tanpa busana weh. Dan kan tahu di mana si Bima ditemukan?
si Bima ditemukan di tempat Bima dan Ayu melakukan wik-wik. Nah di situ kepala desa ini minta tolong sama Mbah Buyut Nah Mbah Buyut ini itu adalah orang pintar yang ada di desa itu Nah akhirnya si Mbah Buyut ini pun berubah wujud jadi seekor anjing untuk bisa masuk ke dalam alam lain yang ada di dalam hutan itu Sesampainya di alam lain yang ada di dalam hutan itu Mbah Buyut ini terus mencari dan terus berlari masuk ke dalam hutan itu untuk mencari si Widya. Sampai pada akhirnya si Mbah Buyut ini berhenti di sanggar yang ada di dalam hutan itu Dan betul aja si Mbah Buyut ini menemukan si Widya di dalam sanggar itu. Si Widya di situ kondisinya lagi dikelilingi makhluk-makhluk gaib Nah, tapi di situ bukan hanya ada Widya tapi ada si Ayu dan Badarawuhi juga Tapi si Ayu dan si Badarawuhi lagi nari mereka di sana. Ya kan? Muka si Ayu di situ kondisinya kayak minta tolong kayak nangis sedih gitu lah dia Minta tolong lah dia sama si Widya ini untuk dilepaskan. Tapi karena nggak memungkinkan kondisinya, akhirnya si Widya ini pun lari meninggalkan sanggar itu dan mengikuti Mbah Buyut ke arah kampung sana. Nah singkat ceritanya, si Widya ini pun akhirnya sampailah ke kampung itu dengan selamat Dan sampai ke kampung itu, lemas, sedih, takut, nangis, bercampur aduk lah perasaannya si Widya pada saat itu. Dan dia pun dibawa lah ke dalam rumah yang dimana di dalam rumah itu sudah ada Bima dan Ayu yang udah dikelilingi sama warga di situ Dan di situ si Widya menyaksikan langsung gimana kondisinya si Ayu dan si Bima Nah di sini si Widya ini akhirnya bercerita kenapa dia bisa masuk ke dalam hutan yang terlarang itu Nah awalnya malam itu si Widya ini Terbangun dia, ditengok si Bima ini masuk ke dalam hutan sendiri Karena penasaran, si Widya ini pun ngikutin si Bima Nah pas sampai ke dalam hutan, si Bima ini masuk ke dalam gubuk itu Gubuk tempat dia wik-wik itu Nah itu kan. Nah karena penasaran, si Widya ini pun akhirnya ngintip di sela-sela gubuk yang tempat si Bima ini masuk ya kan. Diintip kayak gini. Nah pas diintip kayak gini tertengok dia si Bima lagi wik-wik sama ular ular. Dan jumlah ular yang ada di situ banyak kali gak tau lah banyak kali. Nah di situ karena takut si Widya ini pun lari ke arah sanggar. Nah pas sampai sanggar, si Widya ini dikelilingi sama makhluk gaib yang ada di sana Ada yang mukanya berdarah-darah, ada yang badannya tinggi, pokoknya campur-campur bentuk-bentuk makhluk gaib yang ada di sana. Dan di sana dia lihat Ayu yang sudah berpakaian lengkap kayak penari Dan Ayu ini terus-terusan menari diiringi dengan musik gamelan. Dan kalian tahu si Ayu ini menari dan disaksikan oleh Badarawuhi. Mendengar cerita si Widya ini, si Mbah Buyut pun membenarkan cerita tersebut Dan si Mbah Buyut ini menambahkan kalau ruhnya si Bima dan ruhnya si Ayu ini udah di tangannya si Badarawuhi Dan mereka ini disuruh mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan di desa penari. Si Bima harus terus melayani nafsunya si Badarawuhi, sedangkan si Ayu sudah dijadikan sebagai dawuh yang baru Kalian tahu tugasnya si Ayu ini ngapain? Dia harus terus menari sejengkal demi sejengkal tanah yang ada di hutan itu Gila. Sejengkal demi sejengkal hutan. Gak terbayang kalian capek kayak mana. Nah pada akhirnya mereka semua dipulangkan ke rumahnya masing-masing.
Nah, selang 4 hari kemudian, mendapat kabar duka, Bima telah meninggal dunia. Dan 3 bulan kemudian, Ayu juga meninggal dunia. Nah, itu dia cerita singkat, jelas, dan padat yang bisa aku sampaikan ke kalian Pesan dari cerita ini, kita harus tetap bisa menjaga sikap dimanapun kita berada. Mau di tempat kita yang lama mau tempat yang baru, atau dimanapun. Pokoknya kalian harus jaga sikap. Dan menurut aku dan ini juga larangan dari agama, jangan pernah melibatkan makhluk halus. Karena gak ada pengabdian yang gratis Oke cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.